Salam anti korupsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Dan sebelumnya tentu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel saya ini. Minggu lalu terkait dengan isu korupsi, ternyata ada yang menarik. Ada kasus lama yang kita tahu merugikan negara, bahkan merugikan nasabah, ya. Ternyata kasusnya berkembang hingga saat ini, dan di tengah kemarin ada isu pemotongan anggaran. Ya, saya tidak akan berbicara ke sana ya kali ini, tetapi ternyata tiba-tiba Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan oleh Kejaksaan Agung melalui konferensi pers oleh Direktur Penyidikan yaitu Pak Kohar ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Dan ternyata ini ada kaitannya dengan kasus asuransi Jiwasraya yang kita tahu beberapa tahun lalu kasusnya heboh karena merugikan negara kurang lebih 16 triliun dan banyak ribuan nasabah ya terkena dampaknya, walaupun kita lihat pemerintah mulai mencoba untuk kemudian ya mengganti dana nasabah yang bisa diganti, dan kemudian yang paling penting pemerintah peduli ya kepada nasabah Jiwasraya tersebut dengan berbagai macam skema. Ya memang tentu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ya memang itu win-win solutionnya. Namun kembali lagi kepada permasalahan asuransi Jiwasraya ini ya, di mana bahwa ternyata penetapan tersangka itu bukan terkait dengan jabatan beliau ya, Pak Isa Rahma Tarwata pada jabatan sekarang, tetapi pada jabatan sebelumnya. Ternyata sebelum puncak jabatan sekarang sebagai dirjen atau eselon 1, dia ternyata pernah menjadi kepala biro perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK 2006-2012. Artinya 6 tahun ya dia di sana. Ternyata ia diduga menutupi ya kerugian perusahaan Jiwasraya saat itu ya. Kemudian hartanya 38,96 miliar. Banyak juga ya untuk ukuran dia kan ASN dari awal ya. Artinya tentu harus ditelusuri juga nih dari mana nih hartanya. Ya oleh KPK tentu saja. Ya jadi kasus ini kemarin menjadi menarik perhatian, apalagi dia menjabat sebagai eselon 1 di Kementerian Keuangan. Ya kita harapkan bahwa ya seperti ini Kejaksaan Agung mengembangkan terus perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Siapa yang bertanggung jawab ya tentu harus dimintai pertanggungjawabkan di meja hijau ya ataupun di sidang pengadilan. Apalagi kita tahu bahwa kerugian 16 triliun ini tentu harus dipulihkan asetnya ya, untuk pengembalian kepada nasabah, pemulihan kerugian keuangan negara juga, dan lain sebagainya. Demikian, salam anti korupsi.